ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya guru pribadi. Ini kan kemarin udah dibenerin. Duh, ini gimana sih? Kenapa masih salah ya? Tante Dewi, ini ada soal susah banget. Bantuin ajarin Nusa ya. Maaf Nusa, kenapa? Aduh, Nusa maaf ya. Enggak Tante, nggak jadi. Ini Tante masih ngerjain ini nih. Maaf banget. Iya nggak apa-apa Tante. Tuh kan, ini nih yang salah. Kenapa bisa isi ini ya? Kemarin kan harus. Tante Dewi, Rara mau dibacain cerita sebelum tidur. Boleh ya? Rara sayang, Tante minta maaf ya. Hah? Tante Dewi harus selesaiin PR-nya nih. Coba Rara lihat, masih banyak banget kan? Tapi kan Rara nggak bisa tidur kalau nggak dibacain. Biasanya kan Uma yang bacain Rara. Iya sayang, Tante tahu kok. Gini deh, gimana kalau besok nih Tante Dewi janji bakal bacain dongeng buat Rara. Perempuan paling sabar menurut Nusa ya Uma. Apalagi kalau udah ngadepin rengekannya Rara. Masya Allah, Uma sabar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila, NIM 0502022074 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 6C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mediasi, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai keunggulan proses negosiasi dalam menyelesaikan masalah. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan, atau bisa juga dipahami dengan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kedua belah pihak saling sepakat dan merasa sama-sama diuntungkan. Seperti tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, bekerja sama, atau mempengaruhi orang lain untuk tujuan tertentu. Beberapa contoh situasi yang biasanya terjadi pada proses negosiasi antara lain ada proses jual beli, proses menawarkan barang, proses menawarkan kerjasama, hingga negosiasi dengan rekan kerja atau atasan. Selain untuk mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan, negosiasi juga bertujuan untuk mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada, serta mencapai kondisi saling menguntungkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Prosedur penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi diatur pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut undang-undang tersebut, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.
Demi mencapai kesepakatan bersama, proses negosiasi memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Di antaranya, yang pertama, persiapan dan perencanaan. Di tahap ini akan dilakukan proses pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung posisi negosiator. Selain itu, para pihak yang bersengketa juga harus menyampaikan argumen dengan bijaksana untuk mempermudah negosiator dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua adalah menentukan aturan. Pada tahap ini harus ditentukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan dinegosiasikan. Selanjutnya ada penjelasan. Pada tahap ini, tiap pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan. Tiap pihak bisa memberikan dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan diperlukan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Selanjutnya ada tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Dalam tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah, kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi masing-masing, untuk mempermudah dalam mencapai titik temu. Tahap ini bertujuan untuk mencari solusi dalam masalah yang sedang terjadi di antara para pihak. Tahap yang terakhir adalah tahap penutupan dan implementasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari proses negosiasi. Segala sesuatu akan diputuskan secara bersama, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, dokumen yang sudah disepakati. Kemudian, meneliti kembali poin-poin utama untuk menghindari salah pengertian. Kemudian, uraian jelas semua ketetapan dari persetujuan. Dan yang terakhir juga, kedua belah pihak harus membaca dan menandatangani dalam memperoleh kesepakatan atas apa yang dirundingkan. Negosiasi sendiri merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kegiatan negosiasi tersendiri tidak dijelaskan secara merinci dalam peraturan perundang-undangan, melainkan definisi alternatif penyelesaian sengketa yang dijelaskan adalah alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Negosiasi dikaitkan dengan bab 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai alternatif penyelesaian sengketa, pasal 6 ayat 2 yang berbunyi penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan yang tertulis. Alternatif penyelesaian sengketa yang dijelaskan pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada kata pertemuan langsung menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan negosiasi yang mana para pihak atau kuasanya menyelesaikan sengketa tanpa dibantu pihak ketiga atau seorang mediator. Setelah proses tawar-menawar yang dilakukan para pihak, barulah muncul opsi-opsi yang dapat dipilih sebagai jalan keluar dari permasalahan yang disengketakan. Kesepakatan-kesepakatan yang disetujui para pihak wajib dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis atau yang disebut akta perdamaian. Nah, kesepakatan tertulis yang sudah dibuat oleh para pihak bersifat final dan mengikat para pihak. Selanjutnya, para pihak wajib menandatangani kesepakatan tertulis serta mendaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Tidak berhenti pada pendaftaran kesepakatan tertulis, para pihak juga wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertuang di kesepakatan tertulis sejak pendaftaran dilakukan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari.
Keunggulan dari proses negosiasi dalam menyelesaikan masalah sendiri bisa terlihat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan kepastian hukum terhadap lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diharapkan berprosedur informal dan efisien, serta memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dengan model penyelesaian sengketa yang telah disepakati bersama. Sadena kan lagi sakit. Ayo kita jenguk. Bagaimana kalau kita beliin buah? Beli buah di mana? Aku tahu, aku biasa beli buah di sana. Oh ya udah, nanti kita beliin buah aja pulang sekolah. Udah, ayo. Permisi Mbak, apelnya berapa sekilo? Itu 45 kilonya. 45. Boleh kurang nggak Mbak? Enggak kurang harga pas itu. Mau beli banyak soalnya. Berapa? Mau beli jeruk sama apel sama salak nanti. Mau berapa kilo? Sekilo. Kilo? Iya. Mana ya? Berapa kurangnya apel? Kurangnya 35 lah. 35. Iya. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Kilo? Ya. Mbak, kalau ini 1 kilonya berapa? 1 kilonya 15. Cuma dikit sih. Kilo? Iya. 13 pas. Ya udah deh. Ya, jadi. Oke. Mau beli buah apa lagi ya? Bagaimana kalau salak? Mbak, berapa salak sekilo? Salah kilonya 13. Boleh nawar berapa Mbak? 10.000 dapat kilonya. Ya udah Mbak, salaknya sekilo. Oke. Ada Mbak semuanya? Semuanya 58 total. Ini Mbak. Makasih Mbak. Oh iya, ini kan buahnya udah kita beliin nih. Ayo kita ke rumah Dena. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk yang menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.